keluarganya itu sahabatnya, insyaallah berkat kepada kita sampai yaumil akhir kelak akan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini akan kita ceritakan sedikit tentang Habib Abdullah bin Haddad, yang mana apa Habib Abdullah ni termasuk wali kutub, wali kutubnya Allah, yang mana beliau ini sejak kecil buta, tak bisa nyingok dunia, tidak bisa nyingok sama sekali, buta. Tetapi Habib Abdullah tak buta hatinya, tidak buta hati, tak buta kupingnya, tak buta segalanya. Ada di dalam badan Habib Abdullah tidak buta, tetapi tetap mata Allah tutup. Mungkin di situ ada kelebihan, mungkin di situ Allah tutup, dikhususkan untuk Habib Abdullah, matanya Allah tutup, tak bisa nyingok dunia. Itu kemungkinan untuk kemuliaan Habib Abdullah Haddad. Jadi di sini Habib Abdullah sekali kecilnya, Habib Abdullah mengajarkan salat. Jadi Habib Abdullah itu dulunya kecil mengajarkan salat sunnah 100 rakaat setiap harinya setelah pulang dari rumah gurunya di waktu duha. Ini Habib Abdullah. Jadi Habib Abdullah kecil, masih umuran seperti umur 8 tahun atau 9 tahun. Dia Habib Abdullah ini mengajarkan salat 100 rakaat di setiap hari itu waktu kecilnya. Pada sekarang jadi pengikut kita sekarang ini menjalankan apa yang diajarkan kepada kita oleh Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu zikiran, zikiran yang mana kita selalu melantunkan setiap hari, yaitu habis maghrib. Maka kalau siapa yang membaca zikiran itu Latil Haddad, maka dia akan dijaga malaikat dari dia zikir di subuh hingga malam hari turunnya matahari, maka malaikat akan menjaga dia. Malaikat akan menjaga dia. Maka karena itu tidaklah mengherankan jika Allah Subhanahu wa taala memberinya kedudukan sebagai wali kutub sejak usianya masih remaja. Habib Abdullah sudah digelar wali kutub. Jadi Habib Abdullah bin Alul Haddad dilahirkan di Surbai, di salah satu ujung kota Tarim, provinsi Hadramaut, Yaman, 5 Safar 1044 Hijriah. Beliau dibesarkan di kota Tarim. Tarim itu Hadramaut. Di situ banyak para habaib, para wali-wali kutub. Di sana banyak ngajar tentang fikih. Fikih. Itu kota fikih kalau tidak atik ngajar yang itu tetap kota fikih. Maka di situ pasarnya pasar agama. Pasal mendapatkan pahala. Timbangan tak galak dia malingnya. Timbangan tak galak. Apalagi diorangkan masalah timbangan tidak katik di sana. Maka di situ ada cerita sedikit tentang wong, tentang wong yang pengen bertemu dengan wali. Dia pengen bertemu dengan wali. Jadi dia berdoa kepada Allah di waktu dia lagi sholat tahajud. Ya Allah, temukan aku kepada wali, ya Allah. Temukan aku. Di 3 hari kemudian dia dapat mimpi bertemu dengan wali. Nah di situ ditunjukkan oleh Allah, kau ke pasar lagi, ke pasar Hadramaut Tarim. Pergilah yang si fulan yang dia berdoa pengen bertemu wali, pergi dia ke pasar Tarim, pergi cari dia mana wali, dan carinya di mana kan? Sikok ini bukan, sikok ini bukan, sikok ini bukan. Nah di situ tunjukkan ada orang manggil dia, saya fulan, apa kau wakilin. Eda aku nak nyari wali. Kejut wong tadi. Nak nyari wali ujinya. Wali dah katik di bahasa uji wong itu. Bingung dia diam. Aja dipanggilnya lagi, sini kau uji. Para yang ngomong manggil tadi kan, sini kau uji. Ngapo kau nak nyari wali ujinya? Ya aku ni pengen nak bertemu wali ujinya. Pengen nak bertemu wali. Bagi ke dia heran. Ngapo di bahasa itu ada wali, tak mungkin ada wali. Tapi dia bertemu dengan mimpi tadi di pasar. Jadi dia heran, bingung. Sempat bingung sebab tidak nyangka mungkin tidak mungkin ada wali di pasar gitu. Alhasil kalau tunjukkan tadi yang manggil, ternyata dia ngomong, kau harus nak jauh-jauh nyari wali ini. Untuk apa kau nak nyari wali? Kau bersihkan dulu diri kau ini.
Dari dosa kau belum tentu bisa menghapuskan diri kau nak nyari wali jadinya. Dosa yang kau kerjakan waktu kau remaja ke akhir balik jadinya kan, hingga sekarang kau sudah ngasuhkan diri kau ini sudah habis dosa kau nak nyari enak kau cari berilmu kau nak nyari wali di situ. Alhasil si beliau dengar omongan yang si Pulan tadi manggil, ujung-ujungnya kau ke rumah aku baik malam, kau ke rumah aku yang mau pas tadi ngomong kan, atau ke yang si remaja tadi, kau ke rumah aku baik malam. Hasil sekian, ayolah dia malamnya ke rumah uang yang tadi berdagang. Nah jadi tukang daging uang tadi tuh yang ngajak ke si Pulan tadi kau ke rumah aku ke malam kan, sudah ke rumahnya selesai, baru dia omonginnya, kau ngapa nyari wali dia? Aku pengen bertanya sama dia tuh. Aku pengen bertanya dengan wali itu. Aku nih dulunya nih galak main warnet. Dulunya tuh. Dulunya aku nih hobi galak main warnet. Dulunya sama aku itu. Pas main warnet itu, di dalam hati dia tuh, kenapa di hati aku nih tidak katik gerakan untuk sholat. Gerakan aku kan hati untuk sholat. Gerakan hati aku dan hati untuk itu ditanyanya Allah tadi. Ditanyanya. Kau galak dah kesimpulan untuk kehidupan kau tu ngapo aja. Kau tu butuh dunia aja. Duit haram dan halal kau hantam galau. Tidak ngira kau lagi kau haram, tidak ngira kau lagi kalau itu duit kau ambil. Jadi tak digerakkan lagi oleh Allah kau untuk sholat, apalagi ibadah kepada Allah. Kau sibuk di dunia kau baik, tidak sibuk untuk ngejadu. Dinasihat nih oleh wali tadi, nasihat sampai dia sadar. Alhasil dia sadar, dia ingatkan diri dia, aku bertemu dengan pada wali itu, pada wali itu ketemu dengan aku, insyaallah, alhamdulillah. Itu dinasihatin oleh wali itu, terus dia balik ke rumah. Disitulah dia nangis kepada Allah Subhanahu, nangis terus itu, ya Allah ampunkan diriku ya Allah. Selama itu dosa aku ya Allah. Tak tahu tak nyangka diri tadi itu di hati dia tuh tak tergerak untuk sholat. Maka dia bertemu dia dalam mimpi, ketemu sama wali tadi. Alhasil dinasihatnya oleh wali itu, sudah kau baliklah, kau buanglah untuk dunia kau, kejarlah akhir kau. Nah disitulah dia ngejar akhiratnya, dunia dia tinggalkan. Tapi di situ dikenangnya terus. Nah di sini jangan kita kenangkan peristiwa dulu. Nabi ngelarang kita kenang ke peristiwa dulu. Kenapa? Ujung-ujung kita ada bangkilan di hati kita. Kenapa? Karena syaitan itu lebih cerah daripada hawa nafsu. Hawa nafsu masih bisa kita kenali, tapi kalau iblis sudah syaitan masukkan di hati kita, maka perbuatan yang buruk menjadi baik. Maka di situ berhari-hari kita main yang tidak benar untuk akhirat ke Allah, tak kita ada di hati kita. Tidak masuk di hati kita, tidak hati kosong. Maka disitulah Allah jenguk sebatas mana dia sampai untuk dunianya baik. Apakah dia turun untuk dunia atau untuk ke akhirat? Itu kan Allah timbal balikkan, mana perbuatan kau baik, mana perbuatan kau yang buruk. Dari situlah Allah timbalkan balik. Alhasil Allah ijabah doa dia, kentak dia sholat tahajud tadi, munajat kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Selama itu aku berbuat dosa kepadamu, ingat kepada dosa tadi. Alhasil Allah ampunkan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Tapi jangan kita ulangi lagi peristiwa dulu, jangan kita ulangi lagi. Sampai-sampai maaf kata, hampir berbalas sama orang itu tadi. Ada cewek, ini ayunya tak salah itu, ayunya. Sampai-sampai tak berlaku selama itu innalillahi. Tapi itu cerita ini ibarat kartu ini. Kita kalau ingat dengan masa lalu, tidak ingat masa yang sekarang. Jadi ingatlah masa yang sekarang, jangan ingat yang masa yang lalu. Biarlah berlalu, sekarang kita ingat yang sekarang. Yang dulu biarlah dulu. Tetap tutup cerita itu, buatlah lembaran yang baru. Insya Allah lembaran yang baru ini kalau bisa tetap istiqomah itu yang dijelaskan oleh wali tadi. Berapa banyak dosa kau nak nyari wali? Dosa kau dulu kau itu baru kau nak nyari wali. Untuk apa kau nyari wali? Manfaatnya apa? Itu kan manfaat kau mencari wali apa? Alhasil dinasihatnya oleh wali, kau baliklah, kau banyak sholat, banyaklah kau munajat kepada Allah, kau jengok dosa kau sudah berapa banyak dosa yang kau lakukan. Ditimbang kau nyari wali yang tidak mungkin bermanfaat. Wali tak sebasingan untuk nyari uang, tidak sebasingan jengok uang-uangnya juga. Kalau uangnya yang mana menurut wali dia tak sehati, dia tak bakal bertemu. Itu kan? Kalau Allah bertemukan dia dengan si fulan, maka itu hak Allah. Hak buatlah wong tadi majal. Wong tadi majal ibarat mana?
Ada cerita, wong ini maling kabel kat dalam kabel. Dia mungkin kawan dari sebulan kabel. Tuh maling kabel tersetrum mati dia. Meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal di situ, inna lillahi wa. Nah di situ Allah tunjukkan kemampuan manusia sebatas mana hebatnya dia di dunia. Apakah dia hidup selamanya? Apakah dia makan jelas Allah ingatkan kepada kita. Itu jelas kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan masuk ke kematian. Maka itu sebenarnya pelajaran. Pelajaran untuk kita. Kita ingat, jangan kita jenguk maksiat dia. Ingat dia meninggal di hari apa? Kalau dia meninggal di hari Jumat, maka malaikat rahmat masuk ke dia. Bukan malaikat yang nyiksa dia, tapi malaikat kalau dia meninggal di hari Jumat. Jangan kita jenguk dia maksiat dan dia maksiat kita, tapi jenguk akhir dia meninggal itu hari apa. Kalau dia meninggal di hari Kamis dan hari Jumat, jangan kau jenguk lagi maksiat dia. Jenguklah kebaikan dia, akhir dia. Apakah kita bisa seperti dia? Apakah tidak bisa seperti dia? Itu kita ingat di situ. Jangan kita ingat dia maksiat, galak mabuk, galak berjudi, galak main game online. Jangan kita jenguk di situ. Jenguklah akhir dia tu kaki. Apa akhir dia? Kalau kita jenguk akhir dia bagus, di hari Jumat dan hari Kamis dia meninggal, jangan lagi kita tanyakan lagi. Insya Allah dia selamat di alam barzakh. Tapi tidak tahu di alam lauhim mahfuz, kita tidak tahu. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi dengan di alam barzakh, Rasulullah SAW itu menunjuk ketahui kita bahwa di alam barzakh itu ada 3 perkara yang akan ditanyakan untuk kaum muslimin dan muslimatin, untuk betina dan laki-laki. Maka disitulah berat apabila kita melakukan dosa di dunia, maka malaikat itu tidak sedikit pun lewat pertanyaan malaikat untuk nanyakan kita. Yang kedua, nanyakan anak bini kita, apakah benar kau didik. Yang ketiga, apa yang kita lakukan di dunia ini. Apakah kita untuk senang-senang untuk dunia baik, agama dah kita bagi, apakah sebaliknya kita selalu untuk di jalan Allah, jalan kebaikan yang Allah ridha kepada kita. Insyaallah mudah kita dapat barokahnya di alam barzakh. Jadi katakan Nabi, di alam barzakh itu bagaikan surga. Surga di sudut kaget. Di dunia ini tak ada bisa nanding ke di alam barzakh. Maka kalau untuk beriman bagaikan surga. Kalau bagi orang kafir bagaikan neraka bagi dia. Jadi kita harus tahu di situ. Jadi meskipun kedua mata beliau tidak dapat melihat sejak usia dini, beliau tetap tidak memutuskan gairahnya untuk menuntut ilmu-ilmu agama. Itu Habib Abdullah, catat ya. Meskipun Habib Abdullah keadaan matanya buta, Allah kurangkan, lengkapkan dari badannya mata Allah tapi tidak tutup mungkin gairahnya kemauan Habib Abdullah untuk menuntut ilmu tetap semangat. Dalam kecilnya Habib Abdullah semangat untuk menuntut ilmu agama meskipun keadaan buta. Tapi hati Habib Abdullah takkan buta. Apapun ada di hati kita tembus di dalam hati sanubari Habib Abdullah. Enggaklah kita ngomong apa di dalam hati, Allah jadikan Habib Allah tembus di mata batinnya, maka ketahuilah juga pun rahasia di hati kita akan tahu melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau tetap memutuskan gairahnya untuk menuntut ilmu agama dan mengisi masa kecilnya dengan berbagai macam ibadah dan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau dari sejak usia dini hidupnya sangat berkah dan berguna. Itu Habib Abdullah. Ya ibarat kata kita tak baca galau-galau kita pengen seperti Abdullah, Habib Abdullah mungkin tak baca galau, tapi dikit jadilah semangat menuntut ilmu agama. Itu baik. Kalau kita semangat untuk menuntut ilmu agama, maka Allah pun meridhoi kita. Kalau sudah Allah meridhoi kita, apapun hajat kita Allah kabulkan. Allah kabulkan. Nah, mungkin di situ sedikit agak untuk minggu depan agak dibagikan untuk jamaah ini gitu yang sudah di itu agak tinggal baca baik agak di rumah. Itu untuk wawasan kita untuk mengartikan ilmu yang bermanfaat. Jadi malam hari ini kita tetap bahas kitab ta'lim yang insya Allah kitab ini membawa kita keberkahan
membawa kita menjadi yang lebih baik, membawa kita yang mengingat akan kematian kuruna sinzoil katu mau nak belagi kemana kita kalau sudah Allah memanggil kita tingitlah kita di bawah kolong jembatan kalau sudah Allah memanggil tak baca belagi kemana. Dari itu sudah ada kita bahasan itu menjadikan ibarat contoh kita dengan mata kepala kita nyingok dewek kawan tu seperti itu, tapi kita jangan nyingok maksiatnya, nyingoklah akhir dia akhir dia tuh hari apa meninggalnya. Kalau dia di hari Kamis dan hari Jumat, maka ketahuilah ruh dia selamat dari siksaan azab kubur itu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama ilmi wal amali ala jami'il alami wa salatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'al ulumi wal hikami wa ma ba'd. Falamma ra'atu katsiran min talabil ilmi zimanina yajiduna ilmi wala yasiluna aw min manamihi wa samaratihi wa hiyal amalu bihi wan nashruhu mula lima annahum akhta'u taraitu wa taruhu syara'i. Maka ketahuilah oleh kita falamma ra'autu katsiran min tulabi ilmi, maka ketahuilah oleh kita falamma ketahuilah olehmu bahwa ilmu yang kau dapat falamma ketahuilah ra'aitu katsiran ilmu yang kau dapat di dalam majelis, ilmu yang kau dapat di dalam majelis. Falamma ra'autu katsiran min tulabil ilmi, yang kau dapat di dalam majelis tolabul ilmu fi zamanina, di zaman ini yang kau dapat ilmu di zaman ini. Apa yang kau dapat di dalam majelis ilmu? Maka contoh seperti ini, seorang hamba ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin bertakarub kepada Allah, maka harus ada ilmu. Nah, ilmu itu apabila ingin mendekatkan kepada kita, ingin dekat kepada kita, maka ilmu itu dewek yang nasihati kita. Ilmu itu dewek yang gerakkan kita untuk pergi menuntut ilmu. Maka ketahuilah ilmu itu kalau sekecil pun yang kita dapat, kecil yang kita dapat ilmu tadi, ibarat kita ngunjuk tahu wong baik perkara ini sunnah, maka ilmu itu kaget yang melok kita. Ilmu itu yang melok kita. Maka ketahuilah oleh kita ala jami'il wala yasiluna aw min manafi'ihi wa samaratihi wa min manafi'ihi wa samaratihi. Maka ketahuilah ilmu itu apabila kita ini pecah makan roti yang lemak, roti yang lemak. Apabila kita makan roti itu lemak, lezat di lidah kita, maka kepengen terus nambah. Nah, pecah itulah ilmu. Apabila kita merasa lezatnya ilmu, apabila kita merasa ilmu itu ada di hati, kenyang kita ngerasa, maka kita pengen nak makan lagi ilmu itu untuk mencari lagi ilmu itu di mana, ujung kulon ke mana, kita pasti gali ilmu itu karena kita merasakan kelezatan ilmu yang kita dapat di dalam majelis. Tapi ingatkanlah, ingat di hati kita ilmu yang kita dapat di dalam majelis itu, apakah A, apakah B yang kita dapat di dalam majelis itu. Tetap kita ingat ilmu itu. Jangan kita sudah di malam majelis, di rumah kita lupa. Nah, itu yang menjadi ilmu yang yang menjadi aumin manafihi, menjadi ilmu yang munafik, ilmu yang tidak bermanfaat untuk itu. Yang kita hadir ke dalam majelis, di majelis sana, di majelis ini, tapi tak atik di dalam rumah tak kita terapkan, maka ketahuilah di situ. Jadi Nabi Muhammad pas dia Isra Mi'raj naik ke langit ketujuh, dijenguk oleh malaikat di situ di langit ketujuh. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Jibril, itu siapa Jibril yang motong lidahnya itu siapa?
Ya Rasul, itu umatmu tenangis-nangis. Rasulullah jengok, dia motong lidahnya dewek. Di bawah api neraka itu apinya membara banget. Dia megang apa? eh, Gunting. Gunting itu diciptanya dari bara api yang dia dudukkan. Jadi lidahnya dipotong dewek. Ditanya oleh Rasul, siapa itu Jibril? Itulah yang mendapatkan ilmu. Apabila dapat ilmu tak digawe kenyo. Dia ajarkan orang lain tapi tak dipakai oleh dia. Nah di situ Rasulullah terdiam. Tak banyak ngomong lagi Rasulullah. Berarti balasan untuk kita. Kita ngajarkan orang itu yang baik-baik. Kau ngelakukan ini di dalam rumah tangga kau. Kau nggak tahu anak kau cah ini. Tetapi rumah tangga kita hancur di situ. Rumah tangga kita berantakan di situ. Nah, rumah tangga itu bagus. Dengarnya oleh cerita si Pulan tadi. Tapi si Pulan hancur rumah tangganya. Nah disitulah gelar kita kaget. Duduk di api neraka, ada megang gunting itu terbuat dari api baru yang kita duduk di situ. Nah, maka hati-hatilah kita. Ilmu sekecil pun yang kita injak kepada orang, kalau apabila itu bermanfaat, pasti manfaat kepada diri kita. Tapi kalau ilmu itu tidak bermanfaat, ketahuilah hati-hati. Tapi ini bukan ancaman. Ini bukan kita boleh nasihati wong, boleh tetap, tapi siapa tahu kaki kita bisa meloinya. Siapa tahu kaki kedepannya kita bisa ngikutinya. Jangan patah semangat, terus berkibar, terus kasih saran kepada keluarga kita, ke kawan-kawan kita. Siapa tahu besok kita bisa meraktekinya. Ilal birri wat taqwa wa addalu qasidi huwal ilmu dihadi ila sunanil huda. Nah di situ. Nah sini baik untuk kita ilal birri wat taqwa. Apabila kita punya ilmu, yang penting jangan kita pikir yang seperti itu. Yang kita ingat apa sabda Nabi. Kita ingat apabila kita nyampaikan ilmu kepada hamba itu, kawan kita, insya Allah uji kita insya Allah kaget mungkin aku bisa seperti itu. Amin. Mungkin aku bisa seperti itu. Aku tidak ngomong banget, tapi aku pengen nak melatihnya. Biarpun ampun diri dia belum, tapi kaget ada di hati dia untuk meraktekkan. Itu boleh. Tidak apa-apa. Itu yang dikatakan ilal birri wat taqwa, maka dia disebut tetap bertakwa apabila wa'adalu qasidi huwal ilmu nihadi ila sunanil huda. Dia berpikir seperti itu tadi. Dia akan merakteknya kaget walaupun tak tahu kapan dia, tapi dia ada niat untuk nak merakteknya kaget. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadikan dia tetap bertakwa kepada Allah walaupun satu ayat. Wa kadzalika fi sairil akhlak. Nah, maka di situ ilmu yang kita berikan kepada seseorang kawan tadi, si hamba tadi, menjadikan kita wa kadzalika fi sairi akhlak akan menjadi akhlak yang baik, akhlak yang baik untuk kita. Nah, apabila kita memberikan ilmu kepada wong itu bermanfaat untuk dia, maka akhlak itu pasti baik. Biarpun kita belum mengamalkannya, tapi di situ kita ada akhlak kepada orang lain, maka ilmu yang simpulan kita tunjuk ke simpulan tadi bermanfaat untuk dia. Ini pelan-pelan kaget menghiaskan hati dia, geserkan hati yang batil menjadikan hati yang terang benderang seperti bintang, seperti bulan yang di langit. Apabila dia terang pasti terang, apabila dia redup pasti redup di pucuk langit. Nah seperti itulah hati kita. Maka ada redup, ada terang. Ketahuilah seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita terang, kalau pengen terang terus, ingatlah yang kita berikan tadi. Niatkan hati kita, ya Allah, insya Allah aku kapan kaki kalau aku bisa, ya Allah, izinkan aku, ya Allah. Izinkan ya Allah di hatiku, ya Allah, untuk merakteknya aku ajak kepada kawan aku tadi, ya Allah. Doakan itu insya Allah. Jangan kita pelit dengan doa gitu. Jangan malu kita berhadap dengan Allah untuk berdoa. Serendah-rendah hamba Allah, serendah-rendah
hamba Allah, pasti Allah ijabah doa. Sebanyak-banyak dosa yang kita lakukan, pasti Allah ampuni dosa itu. Maka jangan kita takut. Jangan takut dengan siksaan Allah. Ingatlah akan Allah mengampunkan dosa kita. Jadi ingat, jangan kita pikir ke yang kita akhir zaman, zaman jahiliyah, zaman ibarat yang jahil. Ingatlah zaman kita sekarang. Kalau zaman kita sudah baik, teruskan doa kepada Allah, ya Allah, izinkanlah aku istiqomah di hari-hari yang untuk ilmu, untuk ilmuku. Apabila ilmu tidak bermanfaat, ya Allah, jauhkanlah dari akhlak yang buruk, dari akhlak yang buruk. Kalau bila ilmu ini bermanfaat, ya Allah, jadikanlah akhlakku semakin tajam, ya Allah, makin baik terhadap muslimin dan wal muslimat, terlebih dengan kedua orang tuaku, ya Allah. Nah, kedua orang tua. Nah, kedua orang tua ini, apabila orang tua kita ridha kepada kita, apabila orang tua kita ini sudah sayang kepada kita, maka Allah akan sayang kepada kita. Lah dapat kita ridhanya Allah, ridhanya orang tua, pasti kita mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kedua orang tua kita bahagiakan dia dimanapun dia berada. Bila perlu setiap hari, kalau kita dekat di rumah sama dia, salami di hari, setiap hari salami dia apa. Itu menjadikan kita diangkat oleh Allah derajat kita, yang mana derajat kita dibawa akan Allah tinggikan derajat seperti derajatnya kaum muslimin yang diangkat oleh Allah masuk surga. Surga. Maka setiap hari tak apa-apa. Itu lebih bagus kita salam dengan orang tua. Kita ingatlah jerih payah orang tua mencarikan nafkah untuk kita. Siang hari bergawe untuk kita, berpanas-panas terik matahari. Apa dah kita tega, sebenarnya tak tega kita menyingat dia tadi kan, dia bergawe setengah mati. Ngirim siapa? Ngirim tapi kita ni lah. Kita nak lawan sama dia. Alangkah bodohnya kita. Mana tak? Bahkan orang tua tadi susah banyak untuk mengalahkan kita biar kita pintar. Jangan sampai bodoh di dunia. Dan juga orang tua ngejak kita belikan baju segala macam itu, duit dari mana? Mudah dia bergawe setengah mati. Nah, kita lah sudah kaya, lah duit nak lupa sama orang tua. Engkau ngajar kita. Nah, disitulah ada cerita Nabi ngajarkan kepada kita. Ini mungkin bisa menjadi motivasi kita juga, insya-Allah. Jadi ada cerita di zaman Nabi Muhammad SAW. Di situ ada seorang pemuda, ini belum nikah, ini masih dewean di kala itu. Jadi nurut terhadap orang tuanya. Masih ada ibunya, bapaknya meninggal, masih ada dia ibunya di situ. Jadi dia masih bujang, taatnya agamanya. Solat tak pernah tinggal, tidak pernah dia tinggal solat. Ngaji apa lagi, zikirlah apalah, solat sunnah, lah biasa dia solat sunnah. Itu kan sudah. Orang tuanya minta apa, diturutinnya. Turutinnya. Bu nak beli apa? Beli roti nak, dia belikannya oleh dia. Bu nak mana bu? Digandeng ibu tadi. Nak ke mana ibunya, dia pasti ada di situ. Alhasil dia bertemu dengan wanita yang cantik, yang mungkin cantiknya menurut hati dia. Cantiknya ni ibu, jauh cantiknya. Dia lebih cak. Nah, dia galaklah sama betina itu. Alhasil dikawininya betina tadi. Kelang lagi 2 tahun, 3 tahun, dia lah berubah dengan orang tuanya. Dia taat pada Allah. Taat pada solat dia 5 waktu. Wah, luar biasa. Zikrullah dia baca Quran apalagi luar biasa Pak. Pasien di situ. Dia cinta terhadap dunia, cinta terhadap bininya luar biasa. Orang tua dilupakannya. Orang tua tak tahu orang tua lah makan apa belum. Orang tua aku lah mandi apa belum. Kena dewean ibunya tadi. Tidak dihirauinya. Alhasil ibunya kecewa sama dia. Kecewa zaman itu. Jadi ibunya ngadu kepada Rasulullah SAW. Ngadu kepada sahabat Rasulullah. Jadi ngadu terhadap cerita dia. Ngadu dengan sahabat Rasulullah. Cak mana aku ini? Anakku dulu ni baik sama aku. Tidak lupa sama aku. Aku nak beli apa diturutinya. Aku nak berjalan ditontonnya. Dia tak jauh dari aku waktu dia masih bujang. Nah, dia adalah sudah bertemu sama betina, dia galak sama betina. Tinggalkannya aku. Dilupakannya. Jadi sahabat ngadulah sama Rasulullah SAW. Ceritakannya main ini. Sudah sabar baik kata Rasulullah. Sabar baik sudah. Mungkin kaget aduhi cara Rasulullah kan. Tidak galak nak yang macam-macam. Sudah, alhasil disitulah Allah manggil malaikat maut untuk anak yang tadi. Panggil malaikat maut. Alias mati di situ. Meninggal dia, ngadulah emaknya.
ya Rasulullah, aku tak ridho ya Rasulullah. Aku tak ridho sama dia. Dia ni sudah nikah sama orang lain, dia lupa sama aku ya Rasulullah. Tidak tanya lagi kabarku ya Rasulullah. Apa aku lagi makan, apa tak makan ya Rasul. Tak tanya lagi ya Rasul. Aku dewa yang seorang janda ya Rasul. Ternangis-nangis wong tadi. Ibu tadi ngadep Rasulullah. Nangis-nangis dia. Tidak peduli lagi dia dengan aku ya Rasul. Aku seorang janda ya Rasul. Disitulah dia meninggal. Jadi kata Rasulullah, di cak mana ini bu? Cak mana? Jadi ibunya balik, nangis. Di situ tetap jenazahnya Rasulullah tak galak nyolati dia. Rasulullah tidak galak nyolati dia. Alhasil Rasulullah SAW kirimkan sahabat, ya sahabat kau lagi ibu cak mana? Cak mana? Kalau tidak ngidoi, aku tak galak nanya nyolati dia. Digagilah oleh sahabat. Cak mana bu anak kamu ni nak solat tapi tak? Aku tak ridho. Omong kalau Rasul aku tak ridho. Apa kata Rasul? Aku tak galak nyolati dia. Aku tak galak nyolati dia. Dia ngomong lagi kata Rasul, kau sana lagi, lari ke ibu tadi. Aman dia tak galak lagi, tak galak maafi dia, biarlah, ku bakar biarlah. Ku bakar kata Rasulullah. Inilah sahabat lagi ibu tadi. Ya ibu, kata Rasulullah, anak ini nak dibakar ya ibu. Macam mana? Terkaget ibu ni. Jangan. Masih ada cinta ibu tadi sama anak yang lupa tadi. Masih ada cinta dengan anak tadi. Alhasil ibu tadi gai Rasulullah ngomong, ya Rasul jangan bakar anakku itu. Jangan dibakar jasadnya ya Rasul. Aku maafkan kesalahan yang mungkin salahnya fatal dengan aku ya Rasul. Aku maafkan aku Deda ya Rasul. Itulah wong tua. Wong tua. Kesalahan kita besar sekali. Wong tua tetap maaf. Kalau kita wong tua salah sama kita, bangkilan kita. Ingat sampai ini aku ingat kesalahan ibu aku itu. Ku ingatnya sampai mati tak kalau aku maafi ibu aku. Nah, itulah celaka. Itu yang celaka untuk itu. Sampai kita ngatakan seperti itu. Aku tak galak maafi ibu aku tuh. Kalau ibu aku tak minta sama aku, sejak mana aku tak ingat pengorbanan ibu, ngelahiri kita selama 9 bulan, mengandung kita kemana-mana kita, diajaknya keliling-keliling, tidak baik pojok Ampera, benar tak? Nah, mau pojok Ampera kayak lain cerita lagi gitu kan? Nah di situ, jadi ketahuilah jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, surga itu di telapak kakinya ibu, surga itu di telapak kaki ibu. Apabila engkau kata Imam Ghazali, jika engkau ingin mencari ridhonya Allah, dekatilah itu ibu dan bapakmu. Tidak usah nak kemana-mana, dekat ibu dan bapakmu, salimi tangan dan tangan pucuk dan tangan bawahnya. Insya Allah mudah-mudahan itu kau akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watakbaru watakwaduil, watakdu'u wal